Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Arianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran di mana seorang guru mengajar dalam suatu ruangan dengan dua tingkatan kelas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Adapun alasan diperlukannya pembelajaran kelas rangkap yaitu 1. Alasan geografis, sulitnya menuju lokasi dan terbatasnya sarana transportasi. Yang kedua, kekurangan murid. Yang ketiga, kekurangan guru. Yang keempat, kekurangan ruang kelas. Dan yang kelima, guru menghadapi murid dengan kemampuan yang berbeda. Adapun tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, quantity dan equity. Pembelajaran kelas rangkap memungkinkan kita untuk memenuhi quantity dan equity, di mana quantity merupakan jumlah dan equity merupakan pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, ekonomis. Dengan guru dan ruang kelas yang terbatas, pembelajaran tetap dapat dilakukan. Yang ketiga, pedagogis dan keamanan. Adapun prinsip dari pembelajaran kelas rangkap. Prinsip pembelajaran kelas rangkap ada dua, yaitu prinsip secara umum dan prinsip secara khusus. Prinsip secara umum meliputi 1. Perbedaan kemampuan individual murid yang harus diperhatikan guru. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, belajar hanya terjadi jika murid aktif sehingga guru harus berusaha mengaktifkan siswa. Adapun prinsip khusus dalam pembelajaran kelas rangkap yaitu 1. Keserempaan dalam pembelajaran. 2. Kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Keempat, dalam pembelajaran kelas rangkap terjadi pemanfaatan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, TATS mengembangkan 3 jenis kelas rangkap dalam rangka pembelajaran. Yang pertama, model combined grades, di mana dalam satu kelas terdapat lebih dari satu tingkatan kelas anak dengan tujuan untuk memaksimalkan kemampuan siswa. Yang kedua, continue progress. Model ini berupa kelompok anak dengan pencapaian kurikulum yang tinggi, di mana proses belajar mengajar melihat keberlanjutan pengalaman dan tingkat perkembangan anak. Tujuannya yaitu setiap anak berkesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan umur dan perbedaan sikap dan kemampuan ketika belajar bersama. Yang ketiga, mixed gig atau multi-gig grouping, di mana proses pembelajaran dan praktek kurikulum memaksimalkan keuntungan dari berinteraksi dan bekerja sama dari beragam umur. Baiklah, selanjutnya model pembelajaran kelas rangkap. Model pembelajaran kelas rangkap ada 3, yaitu 1. Model pembelajaran kelas rangkap 221, di mana guru menghadapi 2 kelas dan mengajarkan 2 mata pelajaran. Misalnya, matematika di kelas 5 dan IPS di kelas 6 pada satu ruangan. Yang kedua, model pembelajaran kelas rangkap 222, di mana guru menghadapi 2 kelas dan mengajarkan 2 mata pelajaran. Misalnya, matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6 dalam dua ruangan yang berbeda. Model pembelajaran kelas rangkap yang ketiga yaitu model pembelajaran kelas rangkap 333, di mana guru menghadapi 3 kelas dan mengajarkan 3 mata pelajaran pada 3 ruangan yang berbeda. Misalnya, mengajar mata pelajaran IPA di kelas 4, mata pelajaran matematika di kelas 5, dan mata pelajaran IPS di kelas 6. Dan untuk memilih model pembelajaran, saya lebih memilih untuk menerapkan model pembelajaran model pembelajaran kelas rangkap yang 222, di mana guru tidak terlalu banyak untuk menghadapi kelas, yaitu hanya 2 kelas dan dua tempat yang berbeda, atau 2 kelas yang berbeda dan materi yang berbeda, sehingga guru hanya perlu menyesuaikan berapa waktu untuk mengajarkan mata pelajaran di kelas 4, misalnya di kelas 4, dan berapa waktu yang
dibutuhkan untuk mengajarkan materi apa di kelas 5. Seperti itu. Nah, menurut saya itu tidak terlalu sulit untuk guru menghadapi 2 kelas dan 2 ruangan. Jika menggabungkan 2 kelas dalam 1 ruangan itu kurang efektif, dan jika kebanyakan pun 3 kelas dalam 3 ruangan yang berbeda, guru akan susah untuk membagi waktu dalam menyampaikan mata pelajaran atau materi yang akan disampaikan. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.